Benarkah ada memberikan perizinan untuk tambang seluas 130.000 hektar? Nah, ini perlu dikonfirmasi betul, dicek. Kalau betul ada izin seperti itu, ini berbahaya. Dengan sistem undang-undang cipta kerja yang ada, semua sistem hukum kehutanan hancur. Ingin mengungkap dari mana asal muasal kali tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Sisi Pandang Mas Ristanggang, channel yang mencoba melihat satu peristiwa dari sisi yang berbeda. Saudara, hari ini kita bertemu dalam suasana yang sangat santai. Ya, alhamdulillah di sisi saya ada Bapak Dr. M. Skaban, mantan Menteri Kehutanan di periode SBY di periode pertama. Assalamualaikum Pak Kaban. Salam wabarakatuh. Kita perlu bincang-bincang dengan beliau berkenaan dengan situasi yang ada di Sumatera berkaitan dengan banjir. Banjir yang sudah menelan banyak korban jiwa dan harta. Dan banyak hal yang mungkin bisa terungkap dalam perbincangan ini, di mana apa asal muasal banjir ini dan siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab terhadap bencana yang dialami oleh rakyat kita ini. Saya kira sederhananya kita langsung saja menanyakan kepada beliau kira-kira pengalaman beliau selama di kehutanan, bagaimana status lahan dan penggarapan hutan atau penebangan hutan atau pertambangan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sehingga dampaknya kepada masyarakat. Kami silakan Pak Kaban. Terima kasih, Dr. Mas Ristanggang. Pertama, kita semua prihatin atas musibah yang menimpa seluruh saudara-saudara kita, masyarakat kita di Sumatera Utara, korban dari adanya peristiwa longsor, kemudian banjir besar, banjir bandang, yang menimbulkan korban lebih dari 1.000 orang, baik yang hilang maupun yang meninggal. Ya tentu kita berdoa semoga semua keluarga tetap dalam kekuatan, ketegaran, keyakinan, keimanan. Amin. Karena peristiwa banjir yang luar biasa ini di situ memberikan peringatan, memberikan warning, memberikan pesan bahwa alam Sumatera itu sudah memberi informasi apa yang sedang terjadi. Saya mengajak semua yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan untuk tidak menyalahkan cuaca. Ya, untuk tidak menyalahkan cuaca. Karena cuaca itu adalah sunnatullah, cuaca itu adalah sebuah fenomena alam yang memberikan peringatan pada manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengantisipasi peristiwa-peristiwa alam yang itu bersifat eksak, bersifat pasti. Nah, musibah yang terjadi, longsor, penggerusan permukaan, dan kemudian beribu kubik kayu
Nah, ini harusnya seluruh kayu-kayu itu dikumpulkan. Ada berapa puluh ribu kubik itu. Dan harus diidentifikasi jenis kayunya, ukurannya, dan pemotongannya. Itu harus menjadi data. Harus menjadi data untuk dapat dicek jenis-jenis kayu itu ada di mana dalam kawasan. Karena dia tidak akan berbohong. Karena semua jenis-jenis kayu itu bisa diidentifikasi. Ya. Kalau dia ada pada konsesi siapa? Ya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa peristiwa longsor yang sedemikian rupa yang menimbulkan bencana yang luar biasa itu daya tampung alam, ya, daya tampung alam, kawasan hutannya. Nah, ini hutan yang mana? Di daerah Sumatera Utara. Kemudian tanah-tanah yang terbongkar itu tanah permukaan atau tanah yang di dalam. Itu kan semua bisa diidentifikasi. Ya, betul. Nah, sehingga bahwa ini ada proses pemanfaatan kawasan hutan, apakah berizin? Nah, apa status izinnya? Kemudian apa status kawasannya? Apakah kawasannya hutan produksi? Apa kawasannya hutan konversi? Atau statusnya taman nasional? Atau statusnya hutan lindung? Atau statusnya taman marga satwa? Semua itu punya batasan-batasan dan semua itu punya hukum-hukum. Memasuki kawasan hutan tanpa izin saja itu sudah pidana. Ya. Jadi masuk kawasan hutan tanpa izin itu sudah pidana. Nah, sekarang kalau ada aktivitas memanfaatkan kawasan hutan, perlu dicek perizinannya. Kalau kawasan itu ada dalam satu kabupaten, ya, kalau kawasan itu ada satu kabupaten, pasti pemerintah setempat, pemerintah kabupaten itu ikut memberikan rekomendasi tentang pemanfaatan kawasan itu tadi. Nah, jika ternyata daerah itu ada beberapa kabupaten, ya, saya ambil contoh. Periode saya Labuan Batu itu masih satu, Kabupaten Labuan Batu. Ya, tapi setelah itu kabupaten berpecah menjadi Labura, Labusel, Labu Induk. Nah, berarti apabila ada aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan pertambangan, itu pasti Gubernur ikut campur memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang memberi izin dan siapa yang mengusulkan itu kepada pemerintah pusat? Kemudian pemerintah pusat ketika memberikan perizinan, apakah semua prosedur dipenuhi? Karena proses pemberian perizinan itu tidak sederhana. Walaupun dengan sistem undang-undang cipta kerja yang ada, semua sistem hukum kehutanan hancur. Itu. Di mana hancur ya nih, Mbak? Apa beda? Hancurnya adalah karena dalam undang-undang cipta kerja itu tidak peduli lagi hutan lindung, tidak peduli lagi dengan hutan taman nasional dan marga satwa. Diperlakukan sama semua. Itu semua yang penting ada usulan. Apakah itu yang terjadi sekarang? Saya mengedepankan logika bahwa tidak mungkin undang-undang itu disahkan padahal Mahkamah Konstitusi sudah memperingatkan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tapi Presiden yang lalu tetap membuat itu menjadi sebuah perpu. Dan kemudian itu menjadi... Presiden lalu mau siapa? Jokowi? Iya, Joko Widodo. Presiden ente kan? Iya. Saya warga negara yang baik. Nah, jadi Presiden ke-7 itulah
yang begitu luar biasa dan didukung oleh partai-partai politik untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya itu menghancurkan sistem tata kelola kehutanan Indonesia. Apakah itu salah satu faktor penyebab atau faktor utama penyebab bencana ini sekarang? Nah, sekarang dengan peristiwa itu, dengan undang-undang itu, maka semua ya usulan pusat serahkan ke pusat, maka saya katakan ini perlu diaudit, audit lapangan, ambil sampel, ya kan, kemudian dicek perizinannya, dilihat tapak-tapaknya. Tapak itu maksudnya kawasan-kawasannya itu apa statusnya? Apakah hutan lindung? Apakah taman nasional? Ya, apakah itu hutan produksi? Nah, jadi sekarang ini kita jangan terperangkap dengan simpang siurnya opini yang dibuat kelapa sawit lah, ya kan? Kelapa sawit lah. Sekarang bagaimana izin pemanfaatan kawasan itu? Kenapa beribu-ribu kubik gelondongan kayu turun dari hulu? Ada Gitu loh. hal yang menarik ini, ada beberapa bupati terus sebutlah misal juga ini Taptek itu merasa kaget ya ada aktivitas di hutan seolah-olah dia tidak tahu. Bagaimana mungkin kepala daerah, ya, bagaimana mungkin kepala daerah berbahasa kaget? Itu wilayah kekuasaan dia. Mungkin begini, karena pertama ya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibuat masa Jokowi. Dia terpilih sebelum berakhir masa Jokowi. Artinya dia nggak tahu itu, kemudian izin itu sudah ada. Nah, disitulah Bupati harus melakukan sebuah penjelasan tuntas. Penjelasan tuntas kepada publik, ya. Bisa saja ada bupati yang tidak tahu, bisa. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya, begitu dia dilantik, itu sudah ada, kan nggak mungkin dia tidak tahu. Tinggal cek perizinannya dari mana. Ya, Perizinannya siapa yang mengusulkan. Nah, jadi maksud saya, mari kita belajar mengelola negara ini dengan bertanggung jawab. Mari kita belajar mengelola negara ini dengan membangun sistem. Nah, jadi tanggung jawab dan sistem itulah membangun budaya kita bahwa semua yang berhubungan dengan alam, kita jangan berbuat salah, jangan berbuat kesalahan terhadap alam. Karena alam itu punya hukum sendiri. Ya, alam itu diciptakan adalah untuk berbuat baik kepada manusia. Maka manusia harus mengelola alam itu sesuai dengan hukum-hukum. Nah, hukum-hukum kita itu tentu harus mempertimbangkan pertimbangan saintifik, pertimbangan ilmiah, tidak sekedar memberi izin. Saya merasa kaget, merasa terheran-heran ketika membaca media sosial. Jadi referensi ini media sosial. Saya membaca di media sosial ada izin tambang diberikan di daerah Tapanuli Tengah, apakah itu di Batang Toru, Batang Gadis, areal tambang emas yang hampir 130.000 hektar. Kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin itu terjadi dalam kawasan Taman Nasional. Dan itu betul-betul berbahaya, itu wajib diusut. Karena Taman Nasional itu adalah kawasan Taman Nasional yang melindungi ya semua plasma nutfah. Izin dari Menteri ESDM Itu harus izinnya ya, satu dari Menteri Kehutanan, ya, satu dari Menteri SDM, masalah tambang. Nah, jadi karena itu saya katakan tadi dari awal, kita tidak perlu saling lepas tangan, tapi belajarlah bertanggung jawab, karena korbannya manusia. Ya. Rusak semua sistem distribusi barang dan sebagainya, itu bisa menimbulkan rasa marah masyarakat. Jadi ini kan sudah terjadi banyak korban akibat bencana karena ulah orang-orang tangan manusia yang notabene punya kekuasaan. Ya itu. Tidak mungkin dengan rakyat biasa yang buat ini. Nah, kalaupun misalnya ada rakyat, nah kita sebut katakanlah tambang liar. Pertanyaannya, kenapa tambang liar itu bisa berbulan-bulan? ya. Apa tidak ada yang tahu? Apa aparat tidak tahu?
dan seberapa luas lah kalau ya. Jadi ketika kita bilang ada tambang liar, maka pertanyaan melakukan tambang liar itu siapa? Pasti terdeteksi di mana dia menyerahkan hasil tambangnya, siapa yang menampung, ya kan? Nah kemudian apa benar aparat tidak tahu? Kenapa kalau sudah tahu itu tidak ada izin, kenapa tidak langsung dilarang? Stop. Nah, kalaupun pemerintah misalnya mau berbagi, karena kita juga sampai hari ini ya harus introspeksi bahwa kita belum mampu menerjemahkan bahwa seluruh kekayaan alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu loh. Jadi kita hari ini ya banyak pengambil keputusan belum mampu menerjemahkan, merumuskan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana menerjemahkan bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi ini ya dikuasai oleh negara, tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu. Bagaimana kawasan-kawasan yang dulu sudah 18 tahun putus sidang pengadilan ingkrah, saya katakanlah register 40. Ya, setelah itu dikuasai oleh negara, bagaimana itu mendistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Oke, coba kita ini ambil satu solusi. Misal ini terjadi yang demikian rupa karena kehancuran tadi. Kira-kira sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap bencana ini? Apa yang harus dilakukan dengan orang masyarakat yang hilang rumahnya, ternaknya, perabotannya, bahkan anak-anaknya? Satu sisi. Yang kedua, apakah bencana seperti yang terjadi di Sumatera Utara ini belum layak dia menjadi bencana, disebut sebagai bencana nasional? Pertama, saya ingin ajak ya, semua perusahaan yang terlibat, yang berkontribusi terhadap kerusakan dan menimbulkan korban, mereka wajib bertanggung jawab. Mereka wajib bertanggung jawab. Disinilah peran pemerintah. Jadi pemerintah harus betul-betul berpihak kepada rakyatnya. Jadi rumah-rumah rakyat, ternak-ternak rakyat, ya, Ladang-ladangnya, ladang-ladang rakyat itu pemerintah harus minta pertanggungjawaban seluruh perusahaan-perusahaan yang terlibat. Kalau kita cinta bangsa ini, kalau kita cinta negara ya. Jadi tidak boleh ada keraguan-keraguan di situ. Ya. Jadi orang yang berbuat itu adalah ada perusahaan yang berbuat kerusakan, ya negara tuntut dong itu. Kita harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. POC yang melakukan kerusakan kok. Masa negara yang mengganti? Ya? Jadi ini kan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum ini, itu kan memanfaatkan kekuasaan. Nah, jadi karena itu pemerintah hari ini, ya, kalau ada pemerintah yang ikut merekomendasi, minta pertanggungjawabannya. Minta pertanggungjawaban. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dan tidak mengikuti asas-asas hukum pengelolaan kawasan dan melanggar semua ketentuan-ketentuan harus bertanggung jawab. Nah, kalau orang-orang seperti ini, maka mereka harus punya kesadaran berapa yang jadi korban. Jadi bencana nasional, ya, itu adalah bencana yang di luar ada keterlibatan peran-peran manusia. Tsunami, nggak ada peran manusia di sini. Alam Allah. Itu peristiwa alam. Ya. Nah, semua prihatin karena itu peristiwa alam. Nah, ini ada peristiwa perbuatan manusia. Nah, tinggal government, ya, aparat penegak hukum cepat mengidentifikasi itu. Ya. Semua bisa kok dengan ilmu, dengan saintifik itu bisa mendeteksi semua itu. Kawasan-kawasan mana bisa dipotret,
Dunia luar aja tahu kok kawasan-kawasan kita yang rusak. Masa kita nggak tahu? Ya, betul. Ya. Dunia luar, dunia internasional bisa memotret kemana daerah-daerah yang itu. Masa kita mau lepas tangan? Nah, jadi persoalan bencana nasional, ya, kita jangan langsung bebankan ini kepada Presiden PS08. Ya. Justru PS08 harus perintahkan seluruh aparat usut tuntas. Itu yang utama loh. Oh, itu yang paling utama. utama. Dan Jadi, agar supaya ada efek jerah. Ya, ada tanggung jawabnya. ada tanggung jawab. Betul. Ya. Jangan nanti perusahaan yang berbuat lalu negara yang Negara yang bayar. Ya. Wah, itu enggak. Menurut saya enggak pas itu. Betul, betul. Nah, tapi negara ingin meringankan beban-beban rakyat, mana hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak wajib. Paling tidak untuk mendahulukan. Iya. Ya. Jadi tapi mereka itu perusahaan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini kan saya kira perlu kita ajak masyarakat kita itu, ya, apakah masyarakat puas dengan kondisi ini? Nah, sekarang Pada masa Pak Gaban jadi menteri, kira-kira luas hutan yang yang dimanfaatkan untuk penebangan kayu atau tambang, kira-kira ada nggak jauh perbedaannya dengan sekarang ini? ya sebenarnya ini ceritanya panjang. Ya, ini bisa 5 episode. 5 episode, iya. Benar ini. Ini bisa berseri. Jadi artinya begini, paling tidak kita tahu gambarannya, ya, pada masa siapa ini yang terjadi sedemikian rupa orang gila-gilaan merambah hutan untuk kepentingan perusahaannya, dan ya akhirnya bencananya demikian rupa yang menjadi Paling tidak begini, saya ingin mengatakan, pada periode saya diberi amanah, banyak permohonan ingin menambang kawasan hutan di Sumatera itu untuk mengambil tambang-tambang katakanlah mineral yang saya lihat itu dari segi ilmu, kalau tidak dengan ilmu yang baik itu saya lawan, saya batali, saya tolak. Jadi banyak yang permintaan Banyak. itu. Ya, malah ada yang perusahaan yang mau Lokasinya itu di lokasi yang sekarang mengalami kebanjiran. beberapa. Ya. Jadi ada beberapa daerah yang waktu itu saya larang tetap tidak diberikan izin. Ada beberapa daerah yang saya katakan, benarkah ada memberikan perizinan untuk tambang seluas 130.000 hektar? Nah, ini perlu dikonfirmasi betul, dicek. Kalau betul ada izin seperti itu, ini berbahaya. Itu berbahaya. Itu kawasan terlarang. Ya, di mana logikanya memberikan Terlarang dari segi undang-undang? artinya dari segi undang-undang dilarang itu karena bahayanya apa, longsor atau apa begitu? Iya, Kira-kira akan menimbulkan dampak ekologis, dampak lingkungan yang luar biasa. Ya. Dan kita lihat di situ, ya, ini kan hanya keuntungan ekonomi untuk sekelompok, segelintir orang saja, rakyat tidak. Nah, maka saya katakan tadi, ekonomi rakyat yang disebut tambang-tambang liar, ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah bagaimana merumuskan sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk memanfaatkan kawasan tambang-tambang rakyat itu. Ya, jadi kita tidak hanya memberikan atensi kepada perusahaan besar, ya, tapi bagaimana dengan rakyat-rakyat ini? Nah, mungkin mereka perlu sertifikat keterampilannya apa, teknologinya seperti apa. Oke. Kalau dalam situasi begini, kira-kira rakyat itu punya hak apa dia? Apa hak rakyat dalam hal bencana ini? Ya, misalnya dia sudah mulai mengalami bencana karena ada sesuatu yang melakukan segini, sehingga tahu mereka menuntut haknya itu. Coba Ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang dasar kita kan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Itu perintah undang-undang. Jadi bagaimana mereka dilindungi? Nah, jadi ketika pemerintah berinisiatif memberikan bantuan, itu kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Tapi, ya kan,
perbuatan orang lain yang tak bertanggung jawab itu harus dituntut. Ya. Jadi Gitu loh. pertanyaan itu kan muncul begini karena banyak narasi-narasi dari pejabat, katakanlah dari beberapa menteri yang menyatakan pertama bahwa kayu itu tidak dari penebangan atau tercabut, atau katakanlah ini soal cuaca. Ada lagi ngomong soal misalnya itu cuma ribut di medsos. Ini kan menyakitkan ini jadi terhadap Ya, pejabat. itu Sekarang saya hak katakan. mereka untuk menuntut ini macam apa ini? Jadi gini, kita sama-sama menyadari bahwa pemimpin itu yang dituntutkan ucapan. Ya. Pertanggungjawaban pemimpin, pejabat, penguasa itu kan di omongan. Dalilnya jelas, ya kan? Murka, benci, ya, marah, ya, murka, benci rakyat itu kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakan. Begitu juga sang pencipta alam, murka Allah itu kepada orang yang mengatakan sesuatu tidak mengerjakannya. Nah, sekarang kan semua kita ini semua, ya, saya merasakan bahwa saya pernah menerima amanah dengan sumpah demi Allah. Kan semua pejabat-pejabat itu bersumpah atas nama Tuhan. Jadi dia bertanggung jawab. Jadi rakyat ini harus diadvokasi, harus disuarakan. Jadi pejabat bertanggung jawab. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, dalam konteks ini adalah siapa yang mengawasi. Siapa pegang penegak hukum? Itu harus kita kedepankan. Jadi jangan mentang-mentang rakyat nggak berdaya langsung dibiarkan. Tapi ada dugaan begini bahwa hampir semua pejabat dari pusat sampai ke daerah, apalagi aparat keamanan, itu terlibat. Bagaimana membongkarnya ini lagi? Loh, apapun ceritanya, kita ini negara hukum. Kita harus tetap kembali ke situ. Harus negara hukum. Nah, presiden ya dengan membuat satgas-satgas, kan maksudnya kan untuk menegakkan hukum itu, kan gitu kan? Nah, ini saya katakan ini harus kita minta ya lebih tegas, lebih greget gitu. Kita ini kan hanya perlu mengingatkan aja. Ya. Kita hanya mengingatkan aja supaya apa? Supaya yang mendapatkan amanat itu selamat. Nah, kewajiban kita mengingatkan pun kita pun aman. Rakyat kita terlindungi kan gitu, simple kan? Itu aja. Nah, jadi yang penting sekarang adalah kita berharap kesulitan-kesulitan masyarakat ini cepat teratasi, ya. Tapi pertanggungjawaban dan mengganti kerugian itu adalah bagi mereka-mereka yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan kawasan. Oke, baik Pak Kaban, terima kasih banyak. Ya, kita telah mendapatkan pencerahan tentang situasi mengapa, kenapa, dan siapa yang harus bertanggung jawab tentang banjir yang menyedihkan kita semua, yang memprihatinkan suasananya. Mudah-mudahan semua yang kena jadi korban bisa bersabar sambil tetap berusaha menuntut pemerintah supaya bisa memberikan pertanggungjawabannya sebagai orang yang kita percayakan memimpin negara dan mengelola sumber daya alam ini. Demikian perbincangan kita, sampai ketemu di sisi pandang yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap.